pertama adalah penentuan metode. Langsung saja, dalam penelitian kuantitatif dibangun berdasarkan paradigma positivisme. Metode ini lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial. Untuk dapat melakukan pengukurannya, setiap fenomena sosial dijabarkan ke dalam beberapa komponen masalah atau variabel dan juga indikator. Setiap variabel yang ditentukan nantinya diukur dengan memberikan simbol-simbol angka yang berbeda-beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variabel tersebut. Dengan menggunakan simbol-simbol atau angka tersebut, teknik perhitungan secara kuantitatif matematik dapat dilakukan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter. Tujuan utama dari metodologi ini ialah menjelaskan suatu masalah tetapi menghasilkan generalisasi. Generalisasi sendiri merupakan suatu kenyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah yang diperkirakan akan berlaku pada suatu populasi tertentu. Oke, selanjutnya paradigma penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif sendiri berlandaskan pada filsafat fenomenologis dari Edmund Husserl dan kemudian dikembangkan oleh Max Weber ke dalam sosiologi. Dalam metodenya lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam atau in-depth analysis, yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus, karena metode kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan untuk suatu generalisasi, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif ini berfungsi memberikan kategori substansif dan hipotesis penelitian kualitatif. Dalam hal pengumpulan datanya, penelitian kualitatif itu ada beberapa metode. Yang pertama, phenomenological research. Dalam penelitian kualitatif ini, penelitiannya mengumpulkan data melalui observasi partisipan. Yang kedua, ground theory. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menarik generalisasi atas apa yang diamati atau dianalisis secara induktif. Yang selanjutnya, etnografi. Penelitian kualitatif etnografi adalah penelitian terhadap budaya kelompok melalui wawancara dan observasi. Yang selanjutnya ada case study. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti mengeksplorasi suatu kejadian, program, proses, atau aktivitas. Yang terakhir adalah narrative research. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan studi untuk melakukan data sejarah yang selanjutnya disusun menjadi laporan naratif yang kronologis. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, data bisa diperoleh melalui dua hal. Yang pertama, survei. Metode survei digunakan untuk mendapatkan data tentang karakteristik sesuatu. Yang kedua, melalui eksperimen. Metode eksperimen digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam kondisi yang dikendalikan. Agar kondisi dapat dikendalikan, dalam penelitian eksperimen dibutuhkan kelompok kontrol. Metodologi penilaian ini sering dilakukan di dalam laboratorium. Nah, untuk contohnya sendiri, berhubungan saya itu di pemintasan biologi ya, saya mengambil judul inventarisasi serangga dalam suatu persawahan. Untuk metode penelitian kualitatif sendiri, metode yang digunakan yaitu pengambilan datanya berupa observasi langsung dan juga wawancara petani-petani di persawahan tersebut. Dan jika menggunakan metode kuantitatif, nantinya indeks diversitasnya bisa dihitung menggunakan rumus sehingga akan muncul parameter untuk hasilnya. Baik, yang selanjutnya adalah landasan teori. Menurut Sugiono tahun 2010, mengatakan landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Setiap penelitian selalu menggunakan teori seperti dinyatakan oleh Neumann pada tahun 2003.
Para peneliti menggunakan teori berbeda sesuai tipe penelitian, tetapi beberapa teori disajikan atau digunakan pada hampir semua penelitian ilmu sosial. Semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Landasan teoritis yang dimaksud sebagai acuan dalam penyelesaian suatu masalah penelitian. Teori harus menjelaskan mengapa sesuatu terjadi, bukan hanya menggambarkan atau memprediksi. Teori dalam kaitannya dengan penelitian, teori mempunyai fungsi untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel yang akan diteliti. Teori juga mempunyai fungsi sebagai prediktor dan pemandu untuk menemukan fakta, merumuskan hipotesis, dan menyusun instrumen penelitian, karena pada dasarnya hipotesis adalah pernyataan yang bersifat prediktif. Fungsi terakhir teori adalah pengendalian. Digunakan untuk membahas atau mencandra hasil penelitian, dan selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya memecahkan masalah. Teori-teori dalam karya tulis ilmiah berbeda dari penjelasan teologis, filosofis atau lainnya dalam hal teori-teori ilmiah dapat diuji secara empiris menggunakan metode ilmiah. Teori-teori itulah yang akan menjadi landasan menjawab pertanyaan penelitian dan landasan dalam melakukan penelitian secara keseluruhan. Di dalam penyusunan sebuah landasan teori, sebaiknya seorang peneliti memakai panduan yang berhubungan dengan berbagai permasalahan yang sedang diteliti dan juga panduan yang berisikan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian antar subbab yang lainnya harus tetap saling terhubung dengan jelas serta harus memperhatikan aturan-aturan dari penulisan pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian bukanlah sekedar pendapat dari pengarang atau pendapat lain, tapi teori yang benar-benar sudah teruji kebenarannya. Dalam menuliskan landasan teori, menurut Hadi Sabiri Yunus, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, nama pencetus teori, yang kedua, tahun dan tempat pertama kali, tiga, uraian ilmiah teori, dan keempat, relevansi teori yang dipilih dengan usaha peneliti untuk mencapai tujuan atau target penelitian. Terdapat perbedaan antara landasan teori pada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Landasan teori penilaian kuantitatif. Teori dalam penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan kontraks atau variabel yang saling berhubungan dan yang berasosiasi dengan proporsi atau hipotesis yang memerinci hubungan antar variabel. Fungsi teori dalam suatu penelitian bisa saja sebagai argumentasi, pembahasan, atau alasan. Dalam proposal penelitian kuantitatif, peneliti bisa menegaskan teorinya dalam berbagai bentuk. Peneliti menegaskan teori dalam bentuk pernyataan, hipotesis yang saling berhubungan. Contohnya, semakin tinggi pangkat seseorang, semakin kuat sentralitasnya. Peneliti menyatakan teori dalam bentuk pernyataan, jika atau maka, untuk menunjukkan mengapa seseorang harus berharap variabel bebas bisa mempengaruhi variabel terikat. Yang ketiga, peneliti menyajikan teori dalam bentuk visual. Bentuk visual ini penting untuk menerjemahkan variabel-variabel ke dalam gambar visual. Nah, selanjutnya landasan teori penelitian kualitatif. Dalam berbagai macam penelitian kualitatif, para peneliti menggunakan teori dalam penelitian untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Pertama, dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan untuk menjelaskan perilaku dan sikap tertentu. Teori tersebut dapat menjadi sempurna dengan adanya variabel, konstruk, dan hipotesis penelitian. Yang kedua, para peneliti kualitatif seringkali menggunakan perspektif teoritis sebagai pedoman umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras. Yang ketiga, dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan sebagai poin akhir penelitian. Artinya, peneliti menerapkan proses penelitiannya secara induktif yang berlangsung dari data lalu ke tema-tema umum, kemudian menuju teori atau model tertentu. Yang keempat, beberapa penelitian kualitatif tidak menggunakan teori yang terlalu eksplisit. Hal itu bisa saja disebabkan karena dua hal, yaitu pertama,
Tidak ada satupun penelitian kualitatif yang dilakukan dengan observasi yang benar-benar umum. Yang kedua, struktur konseptual sebelumnya yang disusun dari teori dan metode tertentu telah memberikan starting point bagi keseluruhan observasi. Baik, untuk contohnya pada peminatan biologi, landasan teori penelitian kualitatif yaitu menegaskan teori dalam bentuk pernyataan hipotesis-hipotesis dengan bentuk jika maka. Contohnya, jika suatu makhluk hidup tidak dapat berfotosintesis, maka dia tidak dapat disebut sebagai tumbuhan. Misalnya jamur. Jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis. Oleh karena itu, jamur tidak bisa dikelompokkan ke dalam tumbuhan. Lalu, sedangkan pada penelitian kuantitatif, itu penelitian menerapkan proses penelitiannya secara induktif, yaitu berawal dari sesuatu yang khusus mengarah pada yang umum. Contohnya, misal pada penelitian pengaruh air pada suatu ekosistem. Langkah pertama, kehidupan capung bergantung pada air, yaitu merupakan salah satu yang khusus lalu mengarah ke yang umum. Pada langkah kedua, keberadaan semua hewan diamati bergantung pada air. Lalu pada langkah ketiga, semua kehidupan biologis bergantung pada air. Nah, pada akhir tadi itu merupakan sesuatu yang umum, jadi berawal dari sesuatu yang khusus dan mengarah kepada yang umum. Itulah penelitian yang induktif, yaitu pada penelitian kuantitatif. Materi selanjutnya yaitu asumsi dasar. Menurut William, ada 5 asumsi dasar yang membedakan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Kelima asumsi dasar tersebut yaitu sifat realitas, hubungan penelitian dengan yang diteliti, hubungan antar variabel, kemungkinan generalisasi, dan peranan nilai. Berdasarkan sifat realitas, penelitian kuantitatif dipandang sebagai sesuatu yang tunggal, konkret, dan dapat diamati dengan panca indera. Sehingga pada penelitian ini, penelitiannya dapat menentukan beberapa variabel saja dari objek penelitian. Sedangkan penelitian kualitatif itu dipandang sebagai sesuatu yang ganda, dinamis, dan holistik. Kemudian asumsi dasar yang kedua yaitu penelitian dengan yang diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, hubungan antara peneliti dengan yang diteliti itu bersifat independen. Pada penelitian ini biasanya menggunakan angket atau kuesioner sehingga peneliti hampir tidak mengenal siapa yang diteliti atau responden yang memberikan data. Sedangkan penelitian kualitatif itu teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi dan wawancara. Kemudian asumsi dasar yang ketiga yaitu hubungan antar variabel. Berdasarkan penelitian kuantitatif, hubungan variabel terhadap objek yang diteliti itu lebih bersifat sebab akibat, sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Dari variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian kualitatif itu bersifat holistik dan menekan pada proses, maka penelitian kualitatif itu melihat hubungan variabel pada objek yang lebih bersifat interaktif, yaitu saling mempengaruhi. Kemudian yang keempat adalah kemungkinan generalisasi. Pada umumnya, penelitian kuantitatif lebih menekankan pada keluasaan informasi sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi yang luas dengan variabel yang terbatas. Data yang diteliti adalah data sampel yang diambil dari populasi dengan teknik random. Penelitian kualitatif tidak menggunakan generalisasi tetapi lebih menekankan pada kedalaman informasi. Kemudian asumsi dasar yang terakhir yaitu peranan nilai. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti itu tidak berinteraksi dengan sumber data sehingga bersifat bebas nilai. Jadi peneliti itu menjaga jarak agar data yang diperoleh itu objektif. Sedangkan peneliti kualitatif dalam melakukan pengumpulan data itu terjadi interaksi dengan yang diteliti. Dalam interaksi ini, baik peneliti maupun yang diteliti itu memiliki latar belakang, pandangan, dan persepsi yang berbeda-beda. Sehingga dalam pengumpulan data, analisis dan pembuatan laporan akan terikat oleh nilai masing-masing.
Pada bidang kajian IPA, khususnya biologi, contoh dari perbedaan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif, yaitu misalnya penelitian mengenai sampah plastik di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Madiun. Pada penelitian kuantitatif, peneliti hanya perlu membuat instrumen pengukuran berupa pertanyaan yang mereka amati. Misalnya, seberapa sering masyarakat membuang sampah plastik. Karena penelitian kuantitatif bersifat tunggal, sehingga jawaban dapat diprediksi. Karena penelitian kuantitatif menggunakan kuesioner, sehingga dalam memperoleh data, peneliti hanya perlu mengirimkan link kuesioner sampah plastik kepada masyarakat Glonggong. Sehingga peneliti dengan orang yang diteliti itu tidak pernah bertemu dan tidak saling mengenal, yang membuat data yang diperoleh bersifat objektif dan bebas nilai. Sedangkan pada penelitian kualitatif, itu peneliti harus melihat setiap komponen-komponen sampah plastik dan hubungannya. Misalnya ketika peneliti sedang observasi di Desa Glonggong, ternyata banyak tumpukan sampah plastik yang berserakan. Dari observasi yang dilakukan, kemudian peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat mengenai sikap masyarakat Desa Glonggong terhadap tumpukan sampah plastik yang berserakan. Pastinya jawaban yang diperoleh dari masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya itu akan berbeda-beda. Karena pada penelitian ini, peneliti itu terjun langsung di lapangan untuk observasi dan wawancara mengenai sampah plastik. Sehingga peneliti dengan orang yang diteliti itu sudah saling mengenal, yang membuat data yang diperoleh itu bersifat subjektif dan terikat nilai. Saya, Vinda Kristianti, di sini akan melanjutkan presentasi mengenai model-model penelitian kualitatif. Model-model penelitian kualitatif dibedakan menjadi dua macam, yaitu penelitian kualitatif interaktif dan penelitian kualitatif non-interaktif. Nah, penelitian kualitatif interaktif dibedakan menjadi 5 macam, yaitu etnografi, fenomenologi, studi kasus, studi kritis, dan grounded theory. Yang pertama yaitu etnografi. Penelitian etnografi adalah penelitian kualitatif yang meneliti kehidupan suatu kelompok atau masyarakat secara ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari, mendeskripsikan, menganalisa, dan menafsirkan pola budaya suatu kelompok tersebut dalam hal perilaku, kepercayaan, bahasa, dan pandangan yang dianut bersama. 3 karakteristik utama dari penelitian etnografi yaitu fokus dalam menemukan pola budaya dalam perilaku manusia, fokus pada perspektif emik dari partisipan, fokus mempelajari setting alami di mana budaya diwujudkan. Ciri-ciri penelitian etnografi menurut Nur Syam adalah deskripsi etnografi sepenuhnya disusun sesuai dengan pandangan, pengalaman warga, kemudian memanfaatkan metode wawancara mendalam dan observasi terlibat. Peneliti tinggal di lapangan untuk belajar tentang budaya yang dikajinya. Analisis datanya bercorak menyeluruh atau holistik, yaitu menghubungkan antara suatu fenomena budaya dengan fenomena budaya lainnya atau menghubungkan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Selanjutnya yaitu fenomenologi. Fenomenologi dapat diartikan sebagai ilmu mengenai sesuatu yang tampak. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis, kritis, tidak berdasarkan a priori atau prasangka, dan tidak dogmatis. Konsep utama dalam fenomenologi adalah makna. Penelitian fenomenologis fokus pada sesuatu yang dialami dalam kesadaran individu yang disebut dengan intensionalitas. Intensionalitas tersebut menggambarkan hubungan antara proses yang terjadi dalam kesadaran atau pengalaman dengan objek yang menjadi perhatian pada proses tersebut. Selanjutnya yaitu studi kasus. Metode studi kasus adalah penelitian mengenai subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.
Ruang lingkupnya dapat mencakup segmen atau bagian tertentu atau mencakup keseluruhan siklus kehidupan dari individu, kelompok, dan sebagainya, baik dengan penekanan terhadap faktor-faktor kasus tertentu maupun meliputi keseluruhan faktor-faktor dan fenomena-fenomena. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, dan karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat khas tersebut dijadikan sebagai suatu hal yang bersifat umum. Karakteristik dari studi kasus diantaranya yaitu studi deskriptif, fokusnya sempit, berorientasi pada proses, dan mengombinasikan data objektif dan data subjektif. Selanjutnya yaitu grounded theory. Penelitian grounded theory adalah penelitian yang bertujuan untuk membangun teori dasar dari data penelitian yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, peneliti bertanggung jawab untuk mengembangkan teori-teori lain yang muncul dari pengamatan terhadap suatu kelompok. Teori-teori ini bersifat grounded atau dasar dalam pengalaman kelompok yang diamati, tetapi peneliti menambahkan pemahamannya sendiri ke dalam pengalaman-pengalaman itu. Jadi esensinya grounded theory berusaha mencapai suatu teori atau pemahaman konseptual melalui proses yang bertahap dan induktif. Cara untuk menghasilkan teori dengan metode grounded theory terdiri dari 5 fase, yaitu desain penelitian, pengumpulan data, penyusunan data, analisis data, dan pembandingan dengan literatur. Selanjutnya yaitu studi kritis. Metode penelitian ini berkembang dari teori kritis, feminis, ras, dan pasca modern yang bertolak dari asumsi bahwa pengetahuan bersifat subjektif. Peneliti kritis memusatkan pada institusi sosial dan kemasyarakatan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis naratif, etnografi kritis, penelitian tindakan, dan penelitian feminisme. Salah satu bentuk studi kritis yang berkembang adalah penelitian tindakan. Pada bidang kajian IPA, khususnya biologi, contoh dari penelitian kualitatif interaktif adalah penelitian tentang perilaku lansia dalam mencegah penyakit hipertensi di Desa Tugerjo. Model penelitian ini adalah penelitian fenomenologi, karena di dalamnya mengkaji tentang fenomena yang terdapat di daerah tersebut, yaitu tentang penyakit hipertensi pada lansia. Untuk mengumpulkan data dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, yaitu lansia penderita hipertensi, dan key informan berupa petugas kesehatan. Selain itu, informasi juga dapat diperoleh melalui observasi, yaitu mengamati secara langsung terhadap berbagai aktivitas subjek yang berkaitan dengan penelitian. Baiklah, selanjutnya saya akan meneruskan materi dari teman saya, yaitu tentang pembagian penelitian kualitatif non-interaktif. Nah, penelitian ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu penelitian konsep dan penelitian sejarah. Nah, penelitian konsep ini merupakan kajian terhadap konsep-konsep penting yang diinterpretasikan pengguna atau pelaksana secara beragam. Untuk penelitian sejarah merupakan penelitian data kegiatan, program kebijakan yang telah dilaksanakan pada masa lalu. Nah, penelitian ini lebih diarahkan pada meneliti peristiwa kegiatan, program kebijakan, keterkaitan dalam urutan waktu. Nah, untuk kesimpulannya, yaitu pada dasarnya penelitian kualitatif dan kuantitatif memiliki banyak perbedaan. Salah satunya yaitu dalam segi metodenya. Penelitian kuantitatif dibangun berlandaskan paradigma positivisme yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial. Nah, sedangkan metode penelitian kualitatif mempunyai metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Baik, yang kedua yaitu penelitian kualitatif non interaktif. Di sini saya mengambil yang yang kedua yaitu penelitian sejarah. Yang saya ambil contohnya yaitu tentang
tentang studi etnobotani, yaitu pemanfaatan tumbuhan pada ritual adat istiadat masyarakat suku Bali. Nah, pada contoh itu yaitu kita bisa mengkaji sejarah tentang suku Bali, sekaligus mengkaji manfaat tumbuhan pada ritual yang digunakan oleh suku Bali, sekaligus filosofi apa saja yang digunakan untuk pemanfaatan tumbuhan itu pada ritual adat istiadat masyarakat suku Bali. Mungkin itu contoh tentang penelitian sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.